persiapan show stand up komedi Indonesia season 3 dimulai dengan kedatangan komik dari berbagai daerah. Masih dicari dari tadi. Mereka juga disambut dan mendapat arahan dari tim Kompas TV. Dengar-dengar bocorannya Season 3 ini jauh lebih luar biasa. Lalu, para komik menguji materi mereka di open mic pertama stand up komedi Indonesia season 3. Kau tuh egois, masa airnya banyak? Selain mempersiapkan fisik, mereka juga saling mengenal dalam kegiatan outbound. Dan 18 komik pun siap tampil malam ini. Saksikan penampilan kami! Sesaat lagi! Yeay! Indonesia! Let's make love! Disiarkan dari Usmar Ismail Hall, Jakarta. Inilah Stand Up Comedy Indonesia Season 3. Bertepatan dengan Hari Raya Imlek, mari kita buka Stand Up Comedy Indonesia. Let's make love! Ya, ini adalah saatnya untuk kita memulai musim kompetisi yang baru. Di mana kali ini tidak hanya 13, tapi ada 18 komik yang akan bertanding di Stand Up Comedy Indonesia Season 3. Tepuk tangan dulu. Dan seperti biasa, sebagai host, saya tidak sendirian. Saya ditemani sama... Yoi, pemilik acara Stand Up Comedy Indonesia Season 3. Selamat datang kepada kalian semua, selamat datang di acara gue. Dan Panji sebagai co-host. Buat kalian yang belum tahu, Stand Up Comedy Indonesia Season 3 adalah ajang pencarian bakat host untuk Stand Up Comedy Indonesia Season 4. Dan asal kalian ketahui saudara-saudara dan Panji, terdapat 18 komik yang mengaku dirinya pantas untuk menjadi host. Ya. Baiklah kalau begitu, tapi sebelum kita perkenalkan 18 komik yang akan hadir, mari kita perkenalkan 3 juri yang hadir untuk menilai para komika. Kita mulai dari juri pertama, inilah Raditya Dika. Dan juri selanjutnya adalah legenda hidup dari komedi Indonesia, ini adalah Om Indro Warko. Juri tamu kita pada malam hari ini adalah juri paling cantik, paling seksi, Fitri Tropika. Wow. Ke-18 komik season 3 sudah lolos audisi dari 4 kota. Berilah sambutan yang meriah untuk mereka. Ada 18 orang, kita mulai dari yang pertama. Tepuk tangan untuk Ari. Selanjutnya kita sambut Reno. Komik ganteng dari Bintaro, tepuk tangan untuk Dimsy. Kita sambut Mas Pulung. Beri tepuk tangan untuk Ferry. Tepuk tangan untuk Pian.
ini dia Alfi. Komik berikut adalah Bede. Ini dia Chandra. Beri tepuk tangan untuk Ellison Bule Bandung. Kita sambut Babe. Inilah Lee Yongki. Please welcome Uus. Beri tepuk tangan untuk Gian Luigi. Iya. Kita sambut Rizky. Inilah Viko. Kita sambut Muslim. Tepuk tangan untuk 18 komik yang akan bertanding. Oke. Sebelum kita mulai melihat aksi mereka, ada satu perubahan di musim ini yang harus kami umumkan. Bahwa mulai musim ini mereka akan diberi jatah hanya 3 menit saja. Ada counter yang akan mereka lihat dan mereka tidak boleh keluar dari waktu tersebut. Kasih 3 menit, harus performa 3 menit. Kenapa? Karena diusahakan yang lulus dari musim ini adalah mereka yang siap untuk bekerja. Di dunia kerja nanti kalau mereka performanya kurang dari jatah yang diberikan, rugi dong yang bayar ya kan. Kalau kelebihan acaranya nanti berantakan rundownnya. Jadi harus dibikin tepat waktu 3 menit. Kasih tepuk tangan dulu mereka semuanya. Oke, langsung saja. Kita lihat penampilan komik pertama malam ini. Berikan aplaus yang meriah untuk Muslim. Saya Muslim dan saya dari Madura. Orang Madura dan besi itu ada chemistry. Kalau dulu orang Madura cari besi, sekarang besi cari Madura. Tapi malam ini saya sangat berat untuk tampil. Kenapa? Bukan karena materi atau saya nervous. Tapi saya sangat berat malam ini untuk tampil karena ini nih. Tunggu deh. Tolongin bro. Coy, tolongin coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Muslim dan saya dari Madura. Saya mau berterima kasih kepada Kompas yang telah mengizinkan saya masuk TV tanpa menyuruh saya berjualan sate. Karena biasanya orang Madura itu kalau masuk TV kebagian peran jadi tukang sate. Jadi tolong kalau saya juara nanti dibikinin acara. Acara saya nanti malam Jumat Muslim. Itu gantiin malam Minggu Miku. Itu saya nggak mau menjadi penjual sate. Saya ini Madura move on. Penampilan keren, saya pengen jadi eksekutif muda. Bisnismen, pengusaha, usahanya sate. Dari dulu orang Madura itu mendapat diskriminasi dalam dunia entertainment. Makanya senjata khas orang Madura itu celurit. Bentuknya tanda tanya, itu adalah simbol. Itu adalah simbol ketidakpuasan orang Madura terhadap keadaan sekitar. Jangan ketawa, ini serius ini. Tapi kalau orang Madura ikut acara kontes-kontes itu gampang. Misalnya acara sulap itu, The Mister itu. Itu ada namanya Mister Lambat. Dia kalau tampil di rantai, terus ditutup tirai, tirainya dibuka, dia bisa lolos. Kalau saya di rantai, ditutup tirai, tirainya dibuka, hilang rantainya. Saya sulap jadi uang. Ya, saya kiloin soalnya. Dan Mr. Lambat itu orang Madura nggak seneng lihat dia. Karena kalau dia tampil, dia suka mata-matain besi. Itu pertunjukan yang sangat sadis, men. Itu seakan-akan itu besi itu menangis loh. Kalian nggak mikirin perasaan besi itu loh. 10.500 ini kayaknya. Dia itu katanya fakir magician. Bukan, dia itu fakir suara. Ketawa aja lip sync. Dan tontonan yang paling menyedihkan bagi orang Madura adalah film Transformer. Karena di situ ada robot yang bertarung. Dar pecahan besinya kemana-mana. Astagfirullah orang Madura itu. Lihat kayak gitu tuh. Ya Allah, itu lokasi syuting di mana itu? Katanya di Amerika. Tapi saya nggak tahu kecamatan apa itu. Soalnya saya mau mengirim 3 peleton pasukan rombeng buat membersihkan itu semua itu. Tapi ya, untung itu syutingnya di Amerika. Kalau di Amerika ada robot, itu orang-orang kabur. Kalau itu syuting di Madura ada robot, robotnya yang kabur dikejar.
Ayo Bot, sini saya timbang kamu Bot. Dan judulnya ganti, ku timbang kau dengan bismillah. Matur selangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean Madura di mana, Lip? Bangkalan. Oh, Bangkalan. Sampean kayak Mas? Saya tak. Siapa yang bilang saya Madura? Oh, semua orang enggak? Enggak, saya orang Medan, Lip. Lip. Ya. Anda harus pinter-pinter berstrategi untuk masalah kemaduraannya. Saya pikir itu. Ya, makasih. Kompor gas, Lim. Makasih. Halo, assalamualaikum Mas Muslim. Ya, waalaikumsalam. Oke, kalau tadi aku perhatiin biasanya yang paling berat itu adalah ketika pertama kali muncul, terus udah gitu berdiri di depan mic adalah gimana caranya mengumpulkan people's attraction. Tadi pada saat pertama kali ngelihat sempet yang, wah ini orang kenapa galak banget ya. Takutnya kamu nggak bakal identik sama besi. Takutnya identiknya sama magnet, bisa menarik perhatian kita semuanya. Asik. Sukses terus Mas Muslim. Makasih. Oke, sudah 1, masih ada 17 lagi. Yoi. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia. Halo, saya Chandra dari Bandung. Saksikan penampilan saya sesaat lagi. Tapi sebelumnya saya minta doa restu dulu dari mama saya. Doain ya Mas, supaya menang. Stand Up Comedy Indonesia, let's make love. Ya, kembali lagi di Stand Up Comedy Indonesia. Let's make love. Oke, setelah tadi kita lihat komika pertama, Muslim. Sekarang akan masuk ini badannya bongsor, katanya jago basket. Kita lihat bagaimana caranya dan suksesnya dia menghibur kita semua. Tepuk tangan untuk Alfi. Dalam main basket, akurasi itu sangat diperlukan. Itu akurasi. Nah, dalam stand up comedy juga sangat diperlukan akurasi. Sekarang gue akan menggunakan akurasi itu untuk cepat sampai ke Usmar Ismail. Bukan karena gue ngebat stand up, tapi bola gue kena dia, no. Assalamualaikum. Nama gue Alfi ya, dan gue ini anak madrasah. Itu anak madrasah ini keren ya. Contohnya teman gue, dia beli bebek sampai ke Arab. Tapi masalahnya pas gue minjem, lah kok ini QWERTY-nya dari kanan. Kipetnya juga huruf hijaiyah semua lagi. Begitu huruf gundul. Tapi anak madrasah ini keren ya. Waktu itu gue ikut ekskul badminton. Gue seleksi ganda campuran. Pas gue main, dikasih sekat. Emangnya terawih? Gue lagi asik-asik main, lawan musuh, set, angkanya sama. Wasitnya bilang, jus 1. Gue baca Al-Baqarah. Gue juga suka kesel kalau pagi nih, Jakarta macet mulu. Katanya sih penyebabnya, karena kebanyakan kendaraan, satu orang satu mobil. Lah ini masa pemerintah katanya suruh pindah ke kereta. Ya pasti lebih macet lah kalau satu orang satu kereta. Tapi gue setuju aja sih ya kalau misalkan disuruh pindah ke kereta. Karena kereta itu ada juga positifnya. Menurut gue kereta adalah kendaraan yang kuat. Soalnya bannya gak pernah bocor. Udah gitu kereta menurut gue adalah kendaraan yang paling hemat. Emang lu pernah lihat kereta mampir ke pom bensin? Kan gak pernah ya? Tapi kereta juga ada negatifnya. Kereta menurut gue adalah kendaraan yang paling ribet. Soalnya kalau salah jalan muter baliknya jauh. Belum lagi kalau keretanya mogok, emang ada yang mau nyetut? Udah gitu kereta menurut gue adalah kendaraan yang paling curang ya. Soalnya dia gak pernah ditilang. Coba kalau misalkan kereta ditilang, ini pasti gak cocok banget nih. Lagi enak-enak jalan, set. Diperintin, prit gitu. Salah saya apa pak? Maaf kereta kamu masuk jalur busway. Itu kan gak mungkin banget ya. Udah gitu.
Udah gitu jalurnya juga monoton lah. Kurang kreatif. Coba dong ganti jalurnya jadi jalur jet coaster. Wah ini keren banget. Lagi jalan set, tau ada halilintar gitu. Tapi yang gak enak kalau misalkan lagi jalan set, pas halilintar berhenti di atas. Soalnya stasiunnya di situ. Nama gue Alfi, selamat malam. B. Ya. Kompor gas, B. Ini fansnya, pendukungnya banyak banget. Oh iya dong. Oh, ada orang yang naturally funny, ada yang funny tapi tak kabur kayaknya ya. Cuman kita lihat ini di sini pendukungnya banyak ya. Ketawa dikit aja udah langsung 3 point ke hati kita semua. Asik. Sip lah. Alfi. Iya. Keren. Tepuk tangan sekali lagi untuk Alfi. Ya, yang akan tampil selanjutnya ya Panji, adalah komik termuda di stand up comedy Indonesia season 3. Komik yang dengan bangganya mengaku-ngaku bahwa dirinya alay. Ini aja, langsung saja kita sambut Chandra. Halo, saya Chandra dari Bandung dan saya alay. Saya bangga, karena apa? Saya akan membuktikan sekarang kalau alay tidak suka berfoto-foto, tapi juga jago stand up comedy. Alay tidak suka foto-foto loh. Mister, foto, DP. Itu siapa sih? Halo, itu alay banget. Selamat malam Jakarta. Gimana kabarnya? Kalau ada yang tanya gimana kabarnya, kalian jawab istimewa. Oke? Gimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Nesa Cibi. Tepatnya Cibi Markocan ya. Dan saya juga sering disebut wanita BAB. Bukan alay biasa. Karena apa? Karena saya alay dari lahir. Bayi biasa, brojolnya, ui, saya beda. La, ye, la. Ternyata kalian sama alay juga ya. Saya alay karena mama saya. Karena dia kemalisius ya. Sampai-sampai dia minta dibikinin Twitter untuk minta fallback sama Kemal. Saya bilang, Mah, sadar umur. Mama saya nyolot, bodoh amat. Saking alaynya saya dijuluki sebagai duta alay. Itu susah banget cari jodohnya ya. Apalagi di Facebook. Sekarang di Facebook gak ada lagi orang ganteng. Adanya orang ganteng jualan. Jualan baju, panci, harga diri. Tapi kenapa gak ada yang jualan jodoh buat saya? Meskipun KW saya beli. Dulu saya pernah pacaran ya. Iya, tapi ditigain. Akhirnya putus. Dan anak alay zaman sekarang, kalau putus nggak galau, itu ibaratkan pipis nggak cebok. Gatel. Tapi meskipun alay, saya alay yang ramah. Yang nggak kenal, saya mention semua di Twitter. Hey, siapa nih? Fallback dong kakak. Di blok ya. Dan saya mention lagi, hey fallback dong kakak. 5 menit kemudian di blok lagi. Saya mention lagi, hey fallback dong kakak. Akhirnya di fallback. Saya lihat bionya kemalisius. Saya lihat avatarnya, lah ini kan mama saya. Mama saya emang istimewa. Terima kasih, saya Chandra, selamat malam. Iya, Chandra lo emang alay yang istimewa ya. Makasih. Mungkin lo evolusi berikutnya dari alay ya, kalau menurut teori Darwin ya. Spesiesnya lain musnah lo sendirian nanti. Gini, gue suka banget materinya, bagus banget menurut gue dan rapi sekali. Pas juga 3 menit, gue suka banget rapi. Tapi energinya tuh grogi banget, gue gak tahu kenapa gitu yang gue lihat.
Tapi keren overall. Ya, Mungkin makasih. mamahnya dihordengin gitu, jadi nggak nervous gitu. Oke, Chandra, saya melihat oke sekali, menghibur sekali, dan secara teknis secara apa, termasuk yang dikatakan Adit tadi sama dengan itu, dan kompor gas. Makasih. Iya, dan beri tepuk tangan sekali lagi untuk Chandra. Oke, komik selanjutnya dari Indonesia Timur. Langsung hadir ke sini, tepuk tangan untuk Ari. Dan akan mengguncang panggung stand up komedi dengan gaya orang timur. Makanya saksikan penampilan saya, Ari Kriting, di Stand Up Komedi Indonesia Season 3. Let's make love. Keluar. Ayo keluar. Lewat sini. Lewat sini. Sini. Lewat sini. Sini sama aja. Orang timur lewat sini. Sorry, saya orang timur, saya harus lewat sini. Di sini. Lewat sini. Saya jalan. Karep muri. Selamat malam. Nama saya Ari Kriting. Saya orang timur. Dan orang timur itu harga diri tinggi. Jadi kalau Nona Fitri mau dengan saya tekankan. Saya ini bukan laki-laki murahan. Saya laki-laki gampangan. Tapi bicara tentang harga diri saya itu tercoreng. Karena apa? Tim sepak bola kita kalah terus. Menurut saya kekalahan tim sepak bola itu karena satu, dia punya satu kekurangan. Kekurangan orang timur. Serius, sungguh ini. Iya. Karena orang timur itu paling jago kalau main bola. Dan kita jago main bola itu karena kebiasaan berburu. Betul. Iya. Kita kalau orang lain kalau berburu itu pakai panah, tombak, senapan. Kalau kita orang timur beda. Kita kalau berburu itu yang namanya anoa, kasuari, babi hutan. Itu kita kejar, kemudian kita tackling. Kita itu negara kita tidak masuk dalam yang namanya livescore.com. Padahal semua hasil-hasil liga itu masuk. Dari seluruh dunia masuk, kecuali Indonesia tidak masuk di livescore.com. Betul ini. Itu tidak masuknya karena apa? Karena itu gagalnya kita itu. Padahal negara miskin seperti Kenya itu masuk. Padahal Kenya juga itu kalau bicara statuta, melanggar statuta juga Kenya di Afrika itu. Iya. Kalau di tempat lain itu main 45 menit satu babak, di Kenya cuma main 20 menit. Keburu lapar. Betul. Dan kalau istirahat minum lama, tunggu bantuan PBB juga. Tapi kalau Kenya menang lawan Indonesia, itu karena mereka latihannya memang lebih berat. Mereka latihannya apa? Tackling, cita. Cita kan larinya laju. Iya, betul. Dan masalah di Indonesia itu sebenarnya, itu tidak akan selesai kalau kita masih ada yang namanya diskriminasi. Termasuk dalam masalah budaya. Betul. Diskriminasi masalah budaya itu berkaitan juga dengan orang timur. Budaya wayang orang. Betul. Kalau kalian pernah lihat budaya wayang orang, menurut saya itu budaya diskriminasi. Coba kalian lihat, biasanya itu apa? Penampilan si tokoh jagoan itu, Arjuna misalnya, itu pasti putih, gagah. Musuhnya, raksasa, itu pasti apa? Besar, hitam, keriting, mata menyala. Iya, tukang tackling babi. Itu saya yakin pasti orang timur itu. Dan juga kenapa di situ namanya Buto? Saya curiga ini pasti pelesetan ini. Mungkin nama aslinya itu sebenarnya Beta. Iya. Jadi jangan heran kalau nanti itu udah ada adegan di wayang orang, Arjuna lagi sendiri, datang dia. Wah, Beta sudah datang. Saya Ari Kriting, selamat malam. Ari, kompor gas. Selamat malam Mas Ari. Selamat malam. Oke, saya melihat dari pertama kali Mas Ari berbicara, biasanya orang-orang selalu identik kalau misalkan melihat orang timur itu mereka hanya kebanyakan jago menyanyi, ternyata jago melucu juga. Tadi kata Pak D bagus, kata Dika juga bagus. Kalau kata saya sama kayak Ari sering bilang, betul itu. Terima kasih Nona. Itu bukannya Dora ya? Itu Dora mah. Dan sekali lagi untuk Ari. Upin. Bung, aku punya partner nge-host yang itu. Orangnya menyebalkan, Bung. Ku tackling? Nah itu.
Biar Bang, berikutnya nanti saya gantikan dia. Jangan kemana-mana. Tetap di Stand Up Comedy Indonesia. Let's Ya, langsung saja ke komik berikutnya. Komik yang satu ini telah membuktikan bahwa masyarakat Batak itu tidak hanya lihai di bidang lempar paku. Ngomong susah banget sih. Ngomong bener gitu. Wow gitu loh. Namun orang Batak juga pandai mengundang tawa. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Bene. Inilah kita enaknya orang Batak ini kan. Kita itu punya daerah kekuasaan. Jadi kalau orang mau masuk ke daerah kita itu, mereka harus bayar. Nah ini contohnya nih, harus bayar. Ya, mau masuk. Ini dia, bayar dia, mantap. Inilah dia. Orang Batak menguasai WC umum. Orang masuk cembetut, keluar senang. Tuh itu, saksikan penampilanku. Bajigur rame kali. Selamat malam semua. Horas. Kenalan dulu ya, kenalanlah dulu ya. Aku Bene Dionysius Raja Guguk ya. Tapi jangan kalian tanya kenapa marga aku Raja Guguk. Aku nggak tahu, bahkan Guguk pas kutanya juga nggak tahu. Orang Batak itu kalau berstand up komedi pasti lucu. Soalnya yang nggak ketawa dipukuli. Ingat ya, yang nggak ketawa dipukuli. Orang Batak itu terkenal pintar-pintar ya kan? Terutama dalam perhitungan dan angka-angka. Makanya orang Batak itu jago main togel. Kata orang togel ini nggak bagus. Salah kalian. Salah. Togel itu bagus. Ada 4 manfaat dari togel itu. Yang pertama, togel ini bikin orang Batak jadi responsif. Kalau ada kecelakaan orang datang, dikerubuni. Berapa nomor polisinya? Yang kedua, togel itu bikin orang Batak jadi menghargai jasa-jasa orang yang udah nggak ada. Jadi rajin ziarah ke kuburan. Minta nomor katanya. Terus yang ketiga, togel ini juga bikin orang Batak itu jadi rajin belajar. Bapakku itu setiap ada waktu luangnya belajar dia. Ngapain sih Pak? Analisis angka katanya. Yang terakhir, togel ini juga bikin orang Batak itu jadi perhatian sama anaknya. Aku setiap bangun tidur, bapakku selalu nanya, udah bangun kok nak, apa mimpimu tadi? Kesal kan? Kesal ya kan? Ku bilang aja lah, udah Pak, tapi belum mimpi. Tidur lagi sana, sampai mimpi katanya. Tapi untungnya sekarang togel udah mulai berkurang. Bapakku nggak main togel lagi. Sekarang dia bener togel. Aku dari Jogja ya, merantau aku. Kulihat pas merantau ini gaya bahasa setiap daerah itu beda-beda. Jogja itu gaya bahasanya itu memohon. Jakarta itu gaya bahasanya tegas. Medan ini yang aneh. Ini brutal dan sedikit kurang ajar ini. Contohnya kalau di Jogja ya kan, mohon tidak buang sampah di sini. Di Jakarta, stop buang sampah di sini. Kalau di Medan, cuma anjing yang buang sampah di sini. Dekat rumahku adalah tulisan kayak gitu ya kan. Tetangga-tetangga aku ngebuang sampah lagi di situ. Untungnya bapakku pintar. Dibelinya anjing, dilatihnya buang sampah ke situ. Contoh lainnya lagi. Kalau di Jogja, mohon tidak kencing di sini. Di Jakarta, dilarang kencing di sini. Kalau di Medan, cuma anjing yang kencing di sini. Suatu kali kebelet pipis aku kencing aku, kan ada orang marah-marah. Woi, ngapain kau kencing di situ? Gak terima aku bilang aja. Aku Raja Guguk, apa kau? Oke, sekian dari aku ya. Yang tersinggung atau nggak terima, yuk kita keluar. Kucubit kau. Terima kasih, Horas. Bene. Ya, tulang. Horas. Bene, ini selalu yang aku suka dari orang-orang yang memakai memakai persona kedaerahannya, gitu ya. Berbicara mengenai kedaerahan itu kekayaan kita kayaknya ya, budaya kita yang begitu luas gitu ya, sehingga menjadi selalu menarik. Tapi kalau menurut saya kedaerahan dan yang umum dicampur aja, jadi lebih variatif. Oke, Bene, kompor gas kau. Makasih Tulang. Panggilnya berarti abang ya, Bang Bene. Ya.
Iya, tadi sih beberapa aku memang tadi ada yang nangkep gitu, maksudnya lucu. Tapi tadi ada beberapa bagian juga yang, aduh ini kok yang lain pada ketawa gitu. Aku kayak harus... Mungkin lelet. Iya itu dia, mungkin takutnya soalnya gini. Kalau misalkan dibilang lelet, mungkin takutnya kendalanya gini. Mungkin memang kulturnya ngomongnya kan cepet dan bersemangat gitu. Cuman yang nggak sepenuhnya paham bisa ngerti bahasanya, butuh waktu yang agak lebih lama untuk bisa mencerna gitu. Jadi tadi lucu sih. Ya, Makasih sukses. Namburu. Oke Benny, sama seperti Mas Ari tadi, lo ngomongin soal kedaerahan lo tapi dengan premis yang banyak. Jadi gue suka rapi, lengkap, dan komplit. Keren. Makasih Mas. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bene. Oke, yang satu ini. Satu-satunya yang akan mengisi kita keilmuan. Tapi dengan lucu juga. Tolong tepuk tangan dari Surabaya, Mas Pulung. Saya Pulung, saya dari Surabaya. Selain seorang komik, saya juga seorang dosen. Di Stand Up Comedy Indonesia Season 3, saya ingin membuktikan dosen punya materi-materi yang dahsyat sekali. Mas, fotografer ya? Pasti. Saya foto dong. Jelas. Fotoin dong. Oke. Kan pakai itu, pakai ini. Bagus ini, Mbak. Sekalian upload Facebook. Ayo dong. Komik yang lain masih jadi mahasiswa, saya sudah jadi dosen. Nggak tahu, saya terlalu pandai atau terlalu tua. Saya Pulung dan saya dosen. Selamat datang di perkuliahan saya. Sebelum saya mulai perkuliahan, saya akan bagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Tolong yang cantik, Anda pindah sebelah kiri. Yang jelek sebelah kanan. Oh, nggak usah duduk kursi, duduk bawah aja. Yang laki-laki, Anda mungkin bisa berpikir untuk titip absen aja deh hari ini ya. Saya nggak peduli Anda bolos, Anda lihat stand up komedi atau bolos karena lihat stand up komedi. Karena ini dosen dan ini perkuliahan, jadi minimal 14 kali pertemuan. Kalau tidak sampai 14 kali pertemuan, berarti Kompas TV melanggar peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi tolong para juri pastikan saya 14 kali pertemuan ada di sini ya. Tapi masalahnya season 3 cuma 13 kali pertemuan. Nggak apa-apa, saya kasih kelas tambahan khusus season 3. Kenapa sih kalian ketawa? Nggak percaya kalau saya dosen? Kalau kalian nggak percaya bahwa saya seorang dosen, sama, saya juga nggak percaya kadang. Istri saya kadang nggak percaya kok. Kemarin di rumah karantina Mas Raditya Dika aja nggak percaya kalau saya dosen. Ini apa coba? Yang paling sakit mahasiswa saya nggak percaya kalau saya dosen. Apa ada syarat sih wajah dosen? Nggak ada kan? Apa kalau ngelamar, Pak saya mau jadi dosen. Mas Pulung secara akademik Anda memenuhi. Akademik lengkap, tapi kelihatannya wajah kurang meyakinkan ya Pak. Ini apa coba? Mahasiswa milih mata kuliah gara-gara wajah dosennya? Enggak kan? Kita milih mata kuliahnya Pak Pulung dong. Wajahnya kurang meyakinkan. Tapi ini mata kuliah penting. Oh ya sudah, kita ambil saja. Tapi masalahnya kita nggak bisa duduk sebelahan. Loh, kenapa? Saya cantik duduk sebelah kiri. Anda kurang meyakinkan. Apa ini coba? Wajah itu tidak ada hubungannya dengan proses belajar mengajar. Buktinya, setiap kali perkuliahan saya, mahasiswa banyak sekali yang titip absen. Cuma 2 yang datang. Oke, saya Pulung, ada pertanyaan? Cocok kok Pak jadi dosen. Kayak dosen saya ada Javu gitu ya. Kayaknya kalau Bapak ini ngajar mata kuliahnya apa Pak? Media promosi kesehatan. Itu apa ya? Pokoknya Bapak mungkin coba jadi dosen komunikasi juga Pak. Cobain kalau Bapak dosennya pasti saya ngerasain pakai toga deh Pak. Bener. Cepet dulu. Mungkin dosen yang lain bisa belajar sama Bapak Pak. Terima kasih, sukses. Mas Pulung, rasanya materinya masih terlalu gemuk ya. Bisa ada beberapa kalimat yang dipotong biar lebih ramping, biar lebih cepat ketemu ke punchline. Dan pembawaannya juga turun banget gitu, nggak tahu kenapa gitu. Mungkin memang gitu gaya bicaranya, tapi aku ngerasa kok energinya jadi lemes gitu ya. Itu aja sih catatannya. Terima kasih. Mas Pulung, saya nggak tahu
Saya sebetulnya suka sekali, materinya saya suka sekali. Tapi saya nggak tahu kenapa, apa mungkin grogi kali ya? Saya orangnya serius, Mas. Ya? Saya orangnya serius soalnya. Serius? Cius? Ya apa? Ya, artinya gini, Anda membawakan materi yang bagus tapi Anda tidak sesemangat materi Anda. Kayak gitu. Tapi ya sampailah ke kompor gas. Makasih, Mas. Untuk Mas Pulung. Iya, komik berikutnya jelas memberikan warna berbeda di stand up comedy Indonesia season 3. Kenapa memberi warna berbeda? Karena dia satu-satunya orang yang bule. Hah? Yang benar? Iya, gua gak bilang bule loh. Dia satu-satunya orang yang bule. Yang bule. Langsung kita panggil. Ini dia, Ellison Bule Bandung. Aku mau ketemu sama gebetan baru. Hello, Alison. How are you today? Sekedar pakai bahasa Inggris kan? Abdi seketik-setik tiasa bahasa Sunda. Bante bule asli. Bante bule palsu. Alison, goodbye. Waduh, gagal lagi nih. Kungsi Facai. Mau gue ngomong bahasa Cina, pakai baju Cina, tetap aja ketahuan bule ya? Penyamaran gagal dong. Tapi sebagai orang bule yang tinggal di Indonesia, pasti ada-ada aja kesulitan komunikasi. Mau ke mall, ngomong sama supir angkot, permisi bapak, mau ke mall sebaiknya naik angkot apa ya? Dia lihat aku dan muka langsung panik. Hah? Maaf ibu, saya nggak bisa bahasa Inggris. Iya bapak, itu alasan kenapa gue pakai bahasa Indonesia. Tapi udah keburu panik, dia pergi tinggalin aku di pinggir jalan. Kayak banci dong. Tapi sepertinya orang Indonesia memang punya kesulitan untuk membedakan jenis kelamin bule ya. Soalnya gue dipanggil Mister sama semua orang. Sampai gue sendiri jadi bingung apa gue bule atau gue cewek. Kan percaya nggak kalau gue lagi jalan-jalan, nggak pernah ada orang yang tunjuk aku, ada cewek. Nggak satu kali pun. Pasti gue di jalan, ada bule. Terus yang gue harus jawab itu apa? Pernah gue coba tunjukin kembali, ada pribumi. I'm Alison Bule Bandung. Thank you and good night. Ellison. Halo Kang. Ini Punten, Om ya? Mungkin punten pertama saya harus bilang dulu bahwa saya nggak bisa bahasa Inggris, Ellison. Ellison. Tiasa narios bahasa Sunda kan? Saitik mangga tuh. Sam ya tuh. Ellison, sangat menarik ada Ellison yang bule di stand up comedy Indonesia ketiga ini. Saya apresiasi banget. Ellison, saya kepingin terus lihat Ellison sampai di akhir. Oleh karena itu pertahankan terus seperti ini. Kompor gas Ellison. Hatur nuhun kan. Alison, catatan gue masih sama aja kayak audisi. Bahwa gue selalu percaya materi komedi yang bagus itu harus sederhana, tapi jangan sangat sederhana. Cuman overall ya ini, lo ngasih perspektif yang baru tentang materi-materi stand up komedi di kompetisi ini, dan menurut gue tuh keren banget dan layak diapresiasi. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Alison Bule Bandung. Masih ada lagi di komik-komik yang hadir di sini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia. Let's make love.
kembali di Stand Up Comedy Indonesia. Ya, komik yang satu ini punya cara yang keren untuk meredakan tegangan. Lu gak usah liatin gue apa sih? Apa sih? Komik yang satu ini memiliki cara yang unik dalam meredakan ketegangan. Ya, yang ia temui di kerjaan sehariannya dengan stand up. Ya intinya komik ini adalah seorang debt collector. Nah, siapakah dia? Ini dia komik asal Bandung, Pian. Saya ingin membuktikan kepada kalian bahwa debt collector itu tidak segalak yang kalian kira. Makanya saksikan saya di Stand Up Comedy Indonesia Season 3. Let's make laugh. Tapi saya mau nagih dulu nih. Bu, saya Obed. Saya debt collector. Oh ini nih Pak Obed yang suka nagih-nagih utang ya? Nih Pak ya, sebelum Bapak nagih utang saya nih, Bapak nih utangnya banyak juga nih tuh. Mie goreng 2 piring belum dibayar, teh manis 2 galon tuh belum dibayar tuh, kopi 2 kardus. Bayar dulu Pak, baru Bapak nagih utang saya. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Pian, tapi panggilan sehari saya dipanggil Obed. Saya seorang debt collector. Jadi debt collector itu banyak gak enaknya daripada enaknya. Gak enaknya kalau kita pas pulang rumah banyak yang ngegosipin. Apalagi ibu-ibu, itu hati-hati ada debt collector. Makhluk paling galak di daerah ini. Saya nggak terima. Makhluk paling galak di daerah ini bukan debt collector, tapi istrinya debt collector. Sakit banget tau nggak itu? Saking galaknya istri saya, pernah saya nagih konsumen, susah banget dari tagih beberapa kali. Akhirnya saya minta bantuan sama istri saya. Bu, tolongin dong, nagihin. Weh, ditagih sama istri saya, langsung bayar lunas. Bukannya saya kurang galak, tapi yang ditagih mertua saya sendiri. Bingung kalau urusan sama mertua. Kita nagih, motornya kita tarik. Besoknya istri kita yang ditarik. Gak enak jadi jomblo. Tapi perlu kalian ketahui juga, saya di sini itu sebenarnya ikutan stand up comedy itu karena stand up comedy itu mempunyai peraturan yang unik. Unik banget. Dimana Batak ngomong Batak sah. Jawa ngomong Jawa nggak apa-apa. Makanya Bang Obed di sini pengen ngomong tentang orang jelek. Sah kan? Enak juga kalian ketawa nonton orang jelek ya, enak banget ya. Nah, tapi di sini Bang Obed pengen ngasih tips. Tips biar agar kelihatan kalian pede ketika kalian mempunyai wajah yang senasib sama Bang Obed. Ataupun yang lebih apes, biar pede. Tips yang pertama, hindari yang namanya kaca. Soalnya kalau lu udah punya wajah jelek, lihat kaca, itu sama dengan menyakiti diri lu sendiri. Begitu lu mandi enak-enak dandan ngaca, ini kaca jelek amat, dak, sakit ujung-ujungnya. Makanya, ya tips yang kedua nih ya, kalau lu jalan, usahain lu bawa teman yang lebih jelek dari lu. Soalnya apa? Kalau lu bawa teman yang lebih ganteng dari lu, itu sama dengan membuli diri sendiri. Lu ujung-ujungnya bukan pede. Lu ujungnya dibully sama teman-teman lu. Nah tips yang ketiga, kalau lu gak punya teman yang lebih jelek dari lu bisa bawa anjing peliharaan lu. Atau binatang-binatang peliharaan lu. Tapi ingat, gak boleh yang lucu. Kalau lu bawa binatang peliharaan lu yang lucu, itu sama dengan bunuh diri. Lu jalan, ada cewek bukan naksir lu, tapi naksir binatang peliharaan lu. Makanya nih ya, kalian mungkin gak bisa ngebedain kan. Nah untuk ngebedain itu anjing jelek atau enggaknya, lu kasih kaca aja. Kalau kacanya ditonjok itu anjingnya jelek banget. Oke, sahabat sendiri. Ya, kompor gas tapi perbaiki lebih bagus lagi. Makasih Mas Indro. Gini Kang, jadi kok ada yang beda ya kalau saya ngelihat dari audisi. Kayaknya Mang Obed tuh dengan sadar ingin melawak gitu dari ekspresi, dari gestur gitu loh. Jadi membuyarkan ilusi itu sehingga saya merasa dituntut untuk tertawa gitu. Gue lagi berusaha nih, berasanya kayak gitu. Entah gimana pun caranya ya, tapi yang saya rasakan malam ini sih seperti itu. Overall secara materi sih oke. Terima kasih Mang Obed. Terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Obed. Ya, ini yang berbeda di Stand Up Comedy Indonesia Season 3. Kita akan menyaksikan bagaimana kakak beradik akan bersaing merebut gelar juara di panggung ini.
Langsung saja kita lihat penampilan berikut ini buat sang kakak Rizky. Apa yang menyebabkan barang-barang penjualan kita menurun drastis? Mungkin cuaca dan kualitas kertas. Itu tidak bisa dibiarkan. Kita selaku raja mafia di Jakarta harus merajai perdagangan di Indonesia. Kamu siap? Saya siap. Polisi, jangan bergerak. Tunjukkan segera barang-barangnya. Jiwa. Kenapa lah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tahu ya, gue adik kakak gitu ya kan. Dan adik kakak jadi finalis itu nggak enak. Kenapa? Karena sebelum berkompetisi di sini, gue udah harus berkompetisi di dalam rumah tangga gue sendiri. Gue berkompetisi merebutkan doa nyokap gue. Jadi gue bilang sama nyokap gue, mama doain aku ya kalau aku juara nanti mama aku beliin motor. Tiba-tiba Viko lewat, mama nanti aku beliin mobil. Tapi gue gak mau kalah. Mama nanti aku beliin rumah. Viko bilang, mama nanti aku beliin apartemen. Langsung aja gue bilang, oke, mama nanti aku kasih suami baru. Nyokap gue langsung, oke. Ternyata dia senang. Kalau finalis-finalis lain, enak. Nyokap satu ngedoain satu orang. Coba gua, nyokap satu ngedoain dua orang. Doanya setengah-setengah, gak full tank. Ya kan? Karena nyokap gua satu, gua memutuskan meminta bokap gua untuk nikah lagi. Iya. Iya, kenapa gua memutuskan bokap gua untuk nikah lagi? Karena gua biar punya mama dua. Jadi yang satu doain gue, yang satu doain Piko. Iya. Papa, aku mau ikut suci 3. Papa nikah lagi ya. Oke, bokap gue langsung seneng juga. Besok karena bokap gue datang bawa istri barunya, Rizky ini kenalin istri baru. Oh iya papa. Ini siapa anak kecil mirip papa? Oh ini adek kamu umurnya udah 5 tahun. Gitu. Ternyata selingkuh 5 tahun yang lalu. Aduh. Sebagai seorang stand up comedian ada beberapa hal yang sangat gue takutin. Yang pertama gue takut materi gue dipakai sama komik lain. Benar, jadi ada komik lain naik bla 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 bla, pecah, ternyata dipakai materi gue. Begitu gue naik pasti gue gak bisa ngomong apa-apa. Paling gue bilang, selamat malam. Demi Allah Dewan Juri tadi materi saya Dewan Juri. Demi Allah itu tadi materi saya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Gue Rizky Ananta Putra. Ini yang gue suka dari audisi ya, itu kalau istilahnya tuh meta ya namanya, ya itu lo melucukan apa yang lo sedang alami sekarang gitu. Yang menurut gue itu celah yang belum orang ambil yang lo ambil. Dan lucu banget, keren banget. Rizky. Ya. Iya, keren banget. Aku suka gimana Rizky mempermainkan pikiran ya. Ya. Aku ngelihat bahwa ini bahan yang mempermainkan pikiran banget. Tetapi semua menyimak dan akhirnya apa? Ya pecah. Ya. Ya, ini kamu. Dan kompor gas Rizky. Thank you Om Indro. Mas Rizky. Ya. Kamu orang kedua yang malam hari ini dikutuk jadi batu. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Rizky. Nah, berikutnya gimana nih? Tadi Ya. gua ngomongin kakaknya. Gimana kalau lu ngomongin adiknya? Oke. Gimana nasib orang tuanya? Langsung aja kita panggil adiknya. Ini dia, Viko. Dipeluk sana, peluk. Pelukan macam apa ini? Ya udah, tepuk tangan sekali lagi untuk Viko. Viko. Assalamualaikum. Tadi pas mau kesini gue naik motor. Samping gue ada orang gila naik sepeda. Dia bilang, Dek motornya tukernya sama sepeda. Lah bapak gila. Ya siapa tahu ada lagi gila juga. Itu kampret.
Kampret, orang gila aja ngeselin. Kalau waras gimana? Heran kenapa dia ngomong gue timpalin. Sakit jiwa. Ya, gue ini pengen melihara robot ya. Iya, soalnya kalau punya robot itu enak. Iya, kalau punya robot nggak ribet ya. Jadi kalau mati kita nggak usah ngubur. Iya nih, misalkan kita itu, misalkan gue main seminggu. Gue main seminggu terus, hey, nih gue main seminggu, pulang-pulang robot gue mati. Robot kamu mati ya? Gitu. Ini, iya nih bos saya mati. Gitu. Kamu mau dikubur gak? Gak usah bos, ngerepotin. Itu ya. Jadi, gua tuh orangnya paling suka sama laut ya. Gua tuh paling suka sama laut karena gua penjilat. Sebenarnya gua nggak suka. Tapi ntar dia tahu gue ngomong begini. Ntar tuh kalau dia tahu pas gue main ke pantai gue dilelepin. Karena laut tuh egois ya. Kenapa dia airnya banyak? Danau aja dikit. Iya. Air danau dikit. Air sungai juga dikit. Tapi diminta juga sama laut. Pas udah nyampe laut, airnya jadi asin. Dia nggak mikirin perasaan ikan ya. Ntar kalau matanya kelilipan gimana? Oke, terima kasih Gopiko. Piko, gua nggak tahu apa yang barusan terjadi ya sebenarnya. Udah gila. Itu apa ya? Gua nggak pernah nemu yang begitu ya. Percuma gue komentarin, gue nggak ngerti landasannya juga. Gue mau komentarin apa? Itu materi observasi mas. Cuman, gue nggak tahu. Itu keren banget, lucu banget, dan menurut gue tuh baru banget. Ini mungkin gaya yang lo ciptakan sendiri ya. Kasih mas. Apapun teorinya, apapun landasannya, gue suka banget. Dan gue rasa hanya lu yang bisa bikin itu. Jadi buat gue lu unik sekali, keren banget. Kasih mas. Kritik gue sih cuman penampilan lu aja. Gue lebih suka yang pas audisi. Ini lu kayak Glenn Fredly gagal diet ya. Jadi coba kayak yang agak yang lain gitu. Sisanya oke, keren banget. Piko. Iu. Di atasnya kompor gas apa ya? Yu kebakaran yu, bener-bener. Oke, tepuk tangan untuk Viko. Viko! Gue pengen melihara robot. Jangan tambahin penderitaan orang tua lo. Udah cukup 2 anak-anak kayak gitu. Ya apa itu, tepuk tangan saya lagi untuk Viko. Oke. Santai-santai, nggak usah panik, masih banyak komika yang akan hadir, jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia. Let's make love. Haus. Tapi bukan haus ini, aku haus kasih sayang. Hari sayangnya nyambung terus. Momen ini dipersembahkan oleh Cincau Capanda. Masih di Stand Up Comedy Indonesia. Let's make.
Berikutnya akan tampil komik asal Bandung yang punya banyak talenta. Dia bisa main basket, dia bisa nge-rap, siaran radio, bahkan stand up comedy. Langsung saja kita panggil Uus. Tapi itu berarti penting buat hidup gue. Hidupnya yang tough, lirik-liriknya yang gila banget, ya kan? Wow. Oh my god. Lu bisa gua babat. Yo cek di situ lo, jangan belagu, pala lo itu mirip kayak bola lampu. Oke cek, kamu cek, lo pergi dari sini. Damn, he's good bro. He's good, but I'm better. I'm better at this stand-up comedy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Nama gue Uus, nama panjang gue Uus, mie apa? Oh, udah pada bilang gue mirip G. Gila apa? Ya udah, gue iyain. Tapi mulai besok, G gue panggil, Papa. Pa. Dan G bilang, kalau misalnya dia ada orang-orang gitu, gue punya 4 kata buat lu. Apa? Lupa gue? Cuman abis lu, kampret. Iya, kagak. Terus ada yang bilang kalau gue mirip Kemal. Iya, mirip Kemal. Padahal gue bilang Kemal itu lebih mirip sama Suneo. Bener, kalau Kemal hidungnya mancung, Suneo bibirnya. Tapi kelakuannya juga sama-sama sombong. Kalau misalnya Suneo, aduh Jayan, tolong aku Jayan nih, lihat nih, aku punya pesawat baru nih. Lihat dong, Nabida pasti iri. Kalau Kemal, lihat nih gue juara 3, tapi iya nih followers gue banyak. Aduh, avatarnya kok korma semua ya. Makanya dong, tepuk tangan dulu biar Afdol. Kemarin ada kasus narkoba. Banyak artis yang ketangkap. Dan dari semua yang kena narkoba ini men, ya gue rasa Fitri Tropika itu gak bakal kena narkoba. Misalnya kayak gini. Gak enak. Tropika, kamu menggunakan narkoba ya? Snap, what the hell are you talking about? Terus misalnya gini, tidak, kamu harus ikut saya ke kantor polisi, karena kita harus tes urin, kamu kelihatan mabuk. Please deh pak, MABOK, itu bukan style aku. Gus, selamat malam. Oke, Us. Masalah durasi agak over banget tadi. Udah terlalu jauh. Dan kayaknya gue ngerasa masih setengah mateng gitu. Yang gue lihat sekarang gitu. Gue sih itu aja. Thank you, Us. Oke, thank you Mas Radit. Aku harus akuin kalau misalkan tadi sih emang jagoan banget ya. Kita juga udah lupa itu ngomongnya apa yang snap gitu ya. Coba Mbak Fitri aku nggak tahu kalau coba kamu sekali aja sekali. Ya, aku nggak tahu kalau ternyata kamu merhatiin aku sampai segitu ya. Aduh, pokoknya aus. Terima kasih. Ya. Iya, dan tepuk tangan sekali lagi untuk Uus. Oke, masih ada satu lagi ya? Nah, ini dia. Yang satu ini lagi nggak dinas, kayaknya di situ ada saudaranya, terus mukanya mirip banget. Nanti kita ajak ngobrol kali ya. Tapi yang satu ini sudah hadir untuk kita, tepuk tangan untuk Ferry. Gue polisi dari Bogor. Gue gak pernah salah tangkap, selalu tepat sasaran. Begitu juga kalau berstand up komedi, selalu tepat sasaran, bikin penonton ketawa. Dengar-dengar di tempat ini sedang ada transaksi narkoba. Mari kita dengarkan. Ini baru barang bagus. Ini baru barang bagus. Gokil. Polisi! Jangan bergerak. Kalian sedang pesta narkoba ya? Tadi apa itu barang-barang bagus? Pesta narkoba. Narkoba pale lu. Ini materi dia nih barang bagus. Bikin gua ngakak. Ini kita lagi kombut. Kita nih komik tau gak lo? Berarti salah ya mas ya? Ya iyalah salah. Kalau gitu maaf ya mas ya. Nanti salah tangan ya.
Selamat malam semuanya. Gimana perjalanan kalian ke sini? Lalu lintasnya lancar? Aman? Macet? Kena tilang? Bagus kalau nggak kena tilang. Karena di sini saya bukan mau stand up. Saya mau nilang kalian. Tunjukin SIM sama STNK-nya. Kalau Mbak Fitri nggak perlu ya, karena cantiknya udah SNI. Apa Mas Radit? Jangan cengir. Abis acara ini selesai, Radit ngadep saya. Surat tilang buat Mas Radit udah saya tulis. Apa-apaan tadi kesini naik mobil nggak pakai helm? Kalau Mas Indro wajar ya, dia udah tua, sering lupa, mana-mana helmnya nggak dilepas. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Ferry Ardil Lesmana. Ferry Ardil Lesmana itu ada artinya. Ferry artinya sangat, art artinya kesenian, Dil artinya sepakat, S artinya sebagai, man artinya manusia. Jadi Ferry Ardil Lesmana adalah stand up comedian. Tapi zaman sekarang, jadi polisi itu ada nggak enaknya. Sering dianggap menjadi hal-hal yang menakutkan. Anak kecil nggak mau makan, ditakut-takutin apa? Mau dilaporin polisi, anak kecilnya mau makan, tapi nangis kan? Sampai ada anak kecil gede, dia jalan sama pacarnya, dihadapkan dengan dua pilihan jalan. Jalan yang satu, jalanannya rame, tapi ada raja polisi. Yang satu lagi sepi, angker banyak kuburan. Ini anak sama pacarnya pasti milih lewat jalan yang angker. Itu menandakan bahwa polisi lebih menyeramkan daripada setan. Ya tapi tugas polisi itu sebenarnya cuma ada 3. Tugas polisi yang pertama itu melindungi dan melayani masyarakat. Iya, wajar kan kalau melindungi. Masyarakat Indonesia semuanya butuh dilindungi, butuh perlindungan polisi, iya nggak? Tapi kalau melayani, masa iya dia makan harus saya masakin? Lu mandi harus gue mandiin? Simba ini kalau mau tidur masa harus dinikahin? Tugas polisi yang kedua, yaitu memelihara keamanan. Keamanan itu jangan dipelihara. Yang dipelihara apa? Kambing pelihara, bisa gemuk, ya ngandro. Oke, sekian dari saya, Ferry. Oke, Fer. Ya, Mas. Menarik ya, menarik. Tapi ada satu hal yang saya senang banget yang kita nggak nyangka tadi. Saya pikir tadinya Mbak ini mau tidur. Saya ini kan gitu ya biasanya. Tapi Anda bilang tidur, saya nikahi. Itu keren banget tuh. Kompor gas. Makasih Mas. Iya Mas Ferry. Rasa-rasanya untuk seorang Mas Ferry itu masih terlalu mudah materinya. Dalam artian kalau bikin mind mapping itu biasanya cuma di cabang-cabang awal tuh. Gua ini berarti lebih takut sama polisi daripada hantu. Ini helmnya apa itu kayak masih yang kalau di mind mapping tuh masih kayak level satunya gitu loh. Belum dicabangin lagi sampai ke materi yang lebih dalam. Cuman yang saya apresiasi adalah materinya segar dan itu salah satu hal yang pasti juga harus diapresiasi juga. Keren. Terima kasih Mas Radit. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ferry. Oke. Yang satu ini perempuan-perempuan tolong pegangan. Karena yang satu ini akan bikin perempuan kelepek-kelepek tapi juga bikin kita ketawa-ketawa. Tepuk tangan untuk Dimsey. Dan digilai perempuan udah biasa buat gue. Tapi gue gak mau digilai perempuan cuma karena kegantengan. Gue juga pengen digilai karena materi stand up comedy gue. Dan cara untuk mendapatkan perempuan itu sebenarnya gampang. Cukup memberikan apa yang mereka butuhkan. Contohnya seperti ini. Ayo ibu-ibu, saya jual panci ibu-ibu. Selamat malam Kompas TV. Di season 1 13 peserta. Season 2 13 peserta. Dan sekarang season 3 gue harus mengalahkan 17 komik hebat. Jadi G, lu gak boleh bangga. Karena lu cuma juara di season yang lebih mudah daripada season ini. Tapi gue gak ngerti ya kenapa video gue itu harus kelihatan ganteng. Karena gue gak ngerasa ganteng men. Menurut gue orang ganteng itu adalah orang yang bisa punya pacar banyak. Bahkan saking banyaknya itu bisa dibikin grup di BBM. Tapi gini, gue gak ngerasa ganteng kenapa? Karena orang ganteng itu ada 3 tipe. Yang pertama, orang ganteng kalau ngomong suka diulang-ulang.
Yang kedua, orang ganteng kalau ngomong suka diulang-ulang. Bercanda. Ini serius nih. Yang ketiga, orang ganteng kalau ngomong suka diulang-ulang. Bercanda. Ini serius nih. Tapi gini, orang ganteng itu juga harus bisa gaya, men. Gue punya teman ya, dia ganteng banget. Tapi dia gak bisa gaya kalau difoto. Itu kan yang fotoin kesel ya. Dia gayanya cuma gini doang. Gue yang fotoin kesel, lu gak bisa ganti gaya ya? Oh bisa, Dim. Keselin. Sorry tadi gue gak basa-basi di awal ya. Gue Dimas dari Jakarta. Kenapa gue gak suka basa-basi? Karena menurut gue basa-basi itu adalah kebiasaan yang gak baik. Ya contohnya kayak misalkan lu ada barang baru gitu ya. Lu pasti basa-basi yang ada ujung-ujungnya. Kayak teman gue gitu kan, handphone baru. Handphone baru, beli di mana? Baru apa second? Second. Kok mulus banget? Cobain dong. Itu gak baik banget, men. Serius. Sama kayak basa-basi lu ketemu orang pacaran gitu. Mas, pacarnya? Oh, pacar baru. Pacar baru. Beli di mana? Baru apa second? Second. Kok mulus banget? Cobain dong. Saya Dimas Yudhistira, selamat malam. Saya Dimas Yudhistira, selamat malam. Saya Dimas Yudhistira, selamat malam. Iya, Dim. Overall oke, cuma satu aja sih, gimana caranya kita harus terlihat sedang tidak perform dan tidak melucu ya. Sisanya oke. Tren. Thank you, Radit. Oke, Zi, aku sih ngelihat bahwa kayaknya kamu sih udah jadi ya, udah jadi banget dan oke, secara keseluruhan oke banget dan kompor gas. Makasih Om Indro. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dingsi. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Dingsi. So ganteng banget sih. So ganteng banget sih. Ya, keseluruhan di show pertama belum berakhir. Simak kelanjutannya di Stand Up Comedy Indonesia. Let's make laugh. Baiklah, selamat datang kembali di Stand Up Comedy Indonesia. Gitu, gitu. Membanggakan kalau ngomong tuh berkarisma. Jelas. Gue tiru ya. Komik berikutnya. Punya suara yang emas. Dia memilih memasuki audisi Stand Up Comedy Indonesia Season 3 ketimbang menyanyi. Dia adalah teman baik gue. Dia adalah orang Betawi. Dia dari Depok juga. Dia adalah Iyam. Asik. Terus melangkah melupakanmu, belah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu. Gue lagi nyari kosan nih. Ini di kosan? Gue di kosan babi gue aja, 50 pintu, gila luas banget, udah bujuk ya itu. Hektar-hektar tanahnya ada pohon hijau, pohon sawah, apa segala macam ada pokoknya dah. Bisa diatur. Gimana jadi gak kosan? Ini gimana nih? Ini kecil juga pada hilang lagi, aduh gimana ini gue tinggal sendirian. Udah bisa kita mulai? Karena waktunya cuma 3 menit, berarti gue gak bisa ngomong lama-lama. Gue harus ngomong cepet dan lu juga harus ketawanya cepet. Jadi lu gak boleh ketawa lama. Kalau ketawa, tahan gitu. Kalau lu gak bisa tahan, ketawanya lu simpen aja di rumah. Jadi begitu ketawa, simpen apa di rumah? Gak mau taruh tas. Jadi enak gitu. Kalau lu lagi di rumah, lagi gak ada kerjaan, aduh gimana ya? Oh iya masih ada ketawa yang tadi gitu. Ya habis ketawanya, oh iya masih ada di tas gitu. Masih ada, enak gitu. Dan di kampus gua itu, di sebelahnya itu ada minimarket yang suka ditongkrongin ala itu baru jadi ya. Kita sebut aja Sepel ya. Ini pas gue pengen masuk, gue lihat dari jauh, wah ini setda ini isinya orang-orang berjilbab semua gitu. Pas gue lihat, oh ternyata Sepel Syariah gitu ya. Religius banget gitu.
Pas gue pengen masuk, stop mas, kenapa? Copot sepatunya, emang kenapa? Batas suci. Sadis gitu. Jadi terus gue masuk, gue beli minuman, pas gue pengen minum, stop mas, kenapa? Baca bismillah dulu. Tuh kalau gue bilangin, mata kita diliatin, emang mata kita tipe. Gue gampar, nandak lu. Nandak itu bahasa Betawi gue artinya joget ya, sanggup lu sekali gampar joget. Gitu. Terima kasih kalian sudah tertawa bersama, kalian semua luar biasa. Gue yang Renzia. Oke, tadinya sih aku mengira akan ngeliat kayak ada, takutnya kayak akan pertunjukan lenong gitu. Tapi ternyata enggak. Buat Mas Iam, sukses terus. Makasih. Ya. Sebagai set udah komplit, rapi. Tapi secara keseluruhan kayaknya masih perlu beberapa panggung lagi. Gitu. Thank you, Iam. Sih. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Iam. Selanjutnya, yang ini akan hadir di antara kita, tepuk tangan untuk Leongki. Gue Leongki, gue itu orangnya keras. Bukan cuma materi gue yang keras, tangan gue juga keras. Tapi dari kekerasannya ini dapat menghasilkan sesuatu. Perhatikan. Ini bukan rekayasa, ini bata betulan. Lihat apa yang bisa gue lakukan. Hah? Keras, tapi ini nggak gratis. Woi, bayar. Selamat malam. Kalau di TV muka gue jelek ya ternyata ya. Iya, ada yang lihat gue waktu audisi nggak? Gue komik paling keren. Gue satu-satunya komik yang materinya disensor semua. Saking kerennya orang-orang pada inget materi gue. Ki, gokil materi lu, keren. Yang mana? Itu yang piip. Lo tau satu hal yang paling gue sebel dari TV? Yang paling gue sebel adalah kalau gue ngeliat film, dan di film itu ada tokoh Cina, tapi yang meranin bukan orang Cina. Malah di Kompas TV lebih gila lagi. Yang jadi Cina Kemal Pahlevi. Mal, hidung lo aja gak sipit, Mal. Udah gitu supaya mirip Cina, dia cuma ngomongnya gini. Haiya, yuk orang mau apa? Gak lucu, Mal. Lu mau mirip Cina? Sini ikutin gue ya. Ni wen wo ai, niao tuo sheng wo ai. Susah kan jadi Cina? Oke. Kita maju ke hal yang lebih enteng, tentang kasih orang tua ya. Orang tua selalu bangga sama anaknya, betul? Kalau anaknya hebat, bokapnya selalu bilang, siapa dulu dong bapaknya? Papa aku ulangan dapat 100, Papa. Siapa dulu dong bapaknya? Papa aku ranking 1. Siapa dulu dong bapaknya? Papa, aku tadi ngebut di jalan tol, nabrak mobil orang yang di dalam mobil meninggal, Pak. Tapi aku nggak masuk penjara. Siapa dulu dong bapaknya? Go Leongki, thank you. Iya, gue bingung gue mau mengomentari bagian yang disensor atau yang tidak ya. Jadi gue nggak tahu juga yang mana nih. Tapi yang jelas ini memang elo gitu. Keren Leongki. Bukan hanya sekedar lucu, bukan hanya sekedar menghibur, tetapi membuat kita juga berpikir iya ya, dengan cara yang amat sangat elegan. Leongki, kompor gas. Oke, tepuk tangan untuk Leongki. Oke. Komik berikutnya. Dia adalah komik asal Bandung, namun berdarah Jogja. Dia adalah orang Jawa yang murtad. Langsung saja kita beri sambutan yang meriah untuk Reno. Sebagai orang Jogja itu terkenal dengan sopan, ramah, dan tahu tata krama. Kayak beat-beat saya stand up. Tapi ini waktunya saya stand up nih. Saya harus ke sana cepet nih. Mau nanya ojek ya? Bisa baca nggak? Pangkalan ojek ya. Saya mau ke Usmar Ismail, Mas. Bisa tolong anterin nggak? Bisa. Bentar, helm nggak ada nih helm. Kamu nggak ada helm nih.
Ribet banget sih. Rambut gua udah SN ini. Ya, tapi kan kok kenapa? Bang. Usman Ismail, Bang. Usman Ismail, Bang. Kan saya dulu. Kamu lama. Dulu. Sugeng dalu para sedherek lan para sedulur. Oh, enggak ada yang jawab ya. Jangan-jangan Jawa mulai minoritas ini asem. Nama saya Reno Venadi dan saya sebenarnya orang Jogja. Saya tuh sekarang memang memilih jadi stand up comedian. Karena pesulap kalau mau perform tuh ya, cari cewek. Mbak, kita belum pernah bertemu sebelumnya, kita nggak saling kenal, perform. Cari lagi mbak, kita belum pernah bertemu sebelumnya, kita nggak saling kenal, perform. Gimana dapat jodoh? Temennya seumur hidup nggak punya dia nih. Sekali-sekali ada bapak ya, Pak, kita belum pernah bertemu sebelumnya, kita nggak saling kenal, ditampar sama bapak. Pak, aku nih bapakmu nyok. Wong edian. Tapi ya perjuangan saya jadi stand up comedian di Kompas ini nggak gampang. Saya 2 season ikut. Season lalu dapat golden ticket aja nggak ditelepon. Season sekarang dapat golden ticket dan ditelepon. Lebih tepatnya saya telepon Kompas duluan kemarin itu. Beneran. Halo Mbak, nganu loh ini hasil saya gimana ya Mbak ya? Mbak, buat telepon balik ini pulsa saya udah mau habis ya. Makasih Mbak, oke. Sampai harus gitu. Dan setelah saya keterima, target saya season ini adalah juara 1. Setelah saya juara 1 season ini, season depan saya ikut lagi. Target saya juara bertahan. Karena belum pernah ada season 1, season 2 yang juara bertahan. Saya yang pertama. Tapi ya, saya dari Jogja tiap ke Jakarta tuh seneng. Di Jakarta udah nggak ada becak. Menurut saya becak ini kendaraan paling nyeremin. Karena formasinya penumpang di depan, supir di belakang. Ini kalau ada kenapa-kenapa dari depan kan bahaya ya. Ada yang bilang pesawat paling nyeremin. Enggak, karena pesawat itu formatnya udah kayak gitu. Kecuali kalau formatnya dibalik, penumpangnya semua pindah ke depan, pilotnya di belakang. Baru serem. Tapi nggak mungkin. Pesawat kan nggak digenjot ya. Tapi gini lah, bisa becak tetap formasinya kayak gitu tapi nggak serem. Bisa. Penumpang di depan, supir di belakang. Tapi jalannya mundur. Nama saya Reno Venadi, terima kasih. Reno, iya. Kemarin kan lo nanya ya, jadi 3 menit gimana dan segala macam. Terus gue bilang kalau ini tantangan, biasanya juga bisa. Itu mungkin hanya mental block. Dan hari ini lo ngasih lihat bahwa lo udah memenuhi tantangan itu dan memang lucu. Keren banget. Makasih, Dit. Iya, Reno udah jadi, rapi, premisnya jelas, beat-beatnya semua, terus jelas. Cuma mungkin, ya itu yang tadi dikatakan, mungkin bukan terakhir, karena terakhir, tapi mungkin karena gaya Jogja begitu. Jadi pelan-pelan kayak gitu, pelan-pelan kita tunggu, nanti tunggu keburu 3 menit. Oke, kompor gas Reno. Makasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Reno. Oke, sekarang kita masih nyisa berapa nih? Ya Banyak, masih cukup banyak ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia. Let's make love. Masih di Stand Up Comedy Indonesia. Let's make love. Tepuk tangan untuk Babe. Aku Babe, finalis dari Medan. Ingat, ada 4 hal yang bisa buat orang lupa diri. Yang pertama itu harta, tahta, wanita, Babe Cabita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Yoga, tapi aku biasa dipanggil Babe. Ini nggak tahu kenapa bisa dipanggil Babe. Mungkin karena aku orangnya terlalu baik ya, jadi Babe, baik banget gitu. Iya. Aku juga punya Twitter ya, Twitter aku @babecabita. Babe Cabita huruf I-nya 2, jadi kalau dibaca Babe Cabita, 2 harkat.
Iya. Jadi kalau yang di sini lagi megang handphone itu Twitter aku nggak usah di-mention apa di-follow ya. Itu Twitter aku di miss call aja, ntar aku follow back. Iya. Ini ngomong-ngomong soal Twitter ya. Aku paling jijak itu ngelihat orang yang kalau main Twitter itu suka pencitraan. Mau apa-apa aja diupdate dulu, mau ibadah diupdate biar kesannya baik ya kan. Sholat Jumat dulu biar ganteng. Ya kan. Kok nggak sekalian aja sholat jenazah dulu biar cepat nyusul gitu. Iya. Ingat ya. Ingat. Kita itu kan ibadah itu karena nawa itu. Bukan karena adik itu. Atau abang itu gitu. Iya kan? Iya. Iya. Aku juga jadi bingung. Ini mau stand up apa ceramah agama ini sini. Bingung gitu. Ini tadi masalah Twitter. Belum lagi fenomena Instagram. Iya kan? Gara-gara Instagram banyak cewek-cewek zaman sekarang kalau beli baju difoto dulu diupload baru dipakai, ya kan? Iya, mau makan difoto dulu diupload baru dimakan, ya kan? Ini sekarang trennya kayak gitu. Jangan-jangan tahun depan trennya udah beda lagi. Itu kalau kita buang air besar difoto dulu, diupload baru disiram gitu. Susah gitu. Ini susah gitu. Disiram gitu. Tahu film Gerhana nggak? Film Gerhana dulu anak mudanya kan ada ilmunya, modal gini aja. Mental semua lawan-lawannya, ya kan? Kalau Gerhana, kalau BAB enak nggak perlu disiram, tinggal ditengoknya gini. Masuk barang tuh. Iya, masuk barang itu. Kayak gitu. Itu tadi Twitter sama Instagram aku. Sekarang status, aku kuliah di USU, Universitas Sumatera Utara. Untungnya USU itu bersifat universitas. Kalau bersifat akademi bahaya. Disingkat jadi gak enak, ya kan? Kuliah di mana? Kuliah di AS. Sudahlah gitu. Susah gitu. Iya. Aku angkatan 2007 udah 6 tahun gak tamat-tamat. Yang gak enaknya kalau lama tamat pas ngapel ke rumah pacar. Orang tua pacar selalu nanyain, namanya siapa? Yoga tante. Gimana kuliahnya? Udah selesai? Atau udah kerja? Ya gitulah tan. Kuliah sambil kerja. Jadi kalau misalnya lama tamat wajar kan kuliah sambil kerja. Kerja apa? Ya gitulah tan. Kerjain tugas-tugas kuliah gitu. Sama aja. Saya Babe Cabita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe, tadi sebelumnya sempat agak-agak lemas ya, udah mulai agak-agak ngantuk. Begitu Babe tampil kita langsung seger lagi, kayaknya dikasih tenaga sama Gerhana gitu ya. Sukses ya Babe. Sukses, terima kasih. Babe, mateng banget, keren. Iya, terima kasih Pak Pradip. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Babe Cabita. Udah, silakan. Dan inilah komik terakhir yang akan menutup line up show pertama stand up comedy Indonesia season 3. Please welcome Gian. Pertama gue pengen seperti idola gue, Michael Jackson saat ini. Ini mau diapain mas? Gue pengen kayak Michael Jackson, Kok kayak gini sih? Tadi ketemu Michael Jackson. Ini kan. Rambut gue tadi keribu, mirip Michael Jackson waktu kecil. Tapi lama-lama banyak yang bilang gue mirip Budi Handuk. Akhirnya gue ikat seperti ini. Pas gue ikat banyak yang bilang mirip Kamga, personel tangga. Keren ya? Tapi pas sampai sini gue banyak yang bilang mirip Ade Juwita. Ini nyokap gue selingkuhnya parah banget. Nama gue Gian, gue orang Batak yang punya keturunan Ambon. Tapi malam ini gue pengen kasih tahu satu rahasia kepada kalian semua. Tapi serius ya, jangan diledekin ya. Sakit ini. Sakit. Gue punya keturunan Cina. Gak percaya ya? Tuhan aja gak percaya. Nyokap gue putih. Itu nyokap gue. Mungkin dia pak waktu ngelahirin gue tuh dia gak percaya juga. Kribo. Hitam. Dok ini anak saya. Iya itu anak ibu. Bisa ditukar dengan beras gak dok? Iya. Walaupun gue hitam gue Cina. Iya gue Cina. Cina yang tertunda. Dan keluarga gue emang aneh banget. Gue 5 bersaudara, belang semua. Anak pertama sampai anak ketiga itu hitam.
2 anak terakhir itu putih. Gue curiga ini prinsip keluarga gue, habis gelap terbitlah terang. Nggak percaya lihat adek gue, tuh adek gue. Putih kan? Mirip nggak? Nggak kan? Tuhan aja nggak percaya sama gue. Cina gue itu dari opa gue. Masalah gini, waktu dalam keluarga, kalau misalnya lagi kumpul keluarga, opa gue tuh suka isengin gue. Suka nanya-nanya ke adek gue. Kamu Cina apa? Kamu Cina apa? Giliran gue yang nggak enak. Gian, kamu Cina? Iya, Ian Cina. Pas gue ngomong gitu, opa gue ngomong ke nyokap gue, bisa ditukar dengan beras gak? Tapi gak usah ngomong tentang keluarga. Gue pengen tanya ke kalian semua, pernah gak kalian ke restoran cepat saji, udah ngantri panjang banget, tapi nyampe depan ditanya, ada bisa dibantu kakak? Apa perasaan kalian? Kan udah tahu mau makan, ngapain ditanya lagi? Kan gak mungkin pas nyampe depan ditanya, ada bisa dibantu kakak? Gak mungkin kan jawabnya, enggak kakak, saya gak pengen pesan makanan. Cuma pengen nanya, toilet sebelah mana ya? Gak mungkin, itu sama aja kayak lu berdua sama pacar, udah dalam kamar, udah gak pakai baju, udah gak pakai cadar, udah gak pakai malu. Tapi cewek lu masih nanya, kita mau ngapain ya sayang? Gak mungkin kan gue bilang, enggak sayang cuma pengen nanya, toilet sebelah mana ya? Gua Gian, selamat malam. Terima kasih sudah memberikan kesan yang manis untuk malam ini. Terima kasih Gian. Gian, bagus banget. Kompor gas Gian. Kasih Om. Ya udah tepuk tangan sekali lagi untuk Babe Gian. Gian. Oke, udah berapa tuh berarti? Habis? Habis. Tepuk 18. tangan untuk 18 komik. Gila. 18. Setelah yang satu ini, baru kita akan cari tahu siapa di antara 18 komika hari ini yang tidak aman dan harus close mic. Yoi, dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Stand Up Comedy Indonesia. Baiklah, selamat datang kembali di Stand Up Comedy Indonesia. Hari ini 18 komika sudah memberikan yang terbaik di hadapan Anda. Jadi tolong apresiasinya untuk 18 komika yang sekarang berdiri di atas panggung. Waktunya untuk kita membacakan penilaian juri terhadap para komika. Mohon diingat penilaian dari para juri dilakukan dengan mempertimbangkan materi, teknik, penguasaan panggung, dan terutama manajemen waktu. Kita mulai dengan komika pertama. Babe. Itu penampilannya tadi awal mulanya memang pasti kembut ya semua orang. Tahu nggak kembut apa? Deg-degan ya. Pasti deg-degan lah. Cuman alhamdulillah udah kena ketawa pertama itu pengobatan yang alternatif sekali tuh. Menurut Raditya Dika, tidak berusaha menjadi lucu, rapih dan matang. Menurut Fitrop, menyegarkan suasana. Komik kedua, Ari Kritin. Saya tadi sudah mencoba tampil maksimal, dan yang paling tantangan utama tadi itu adalah kamera dan lampu-lampu. Itu terlalu banyak. Saya kaget sekali lihat itu. Pertama masuk itu saya gugup. Kamera yang mana yang aktif ini, yang aksi ini. Lampu-lampu pukul di mata lagi, saya pusing juga. Menurut Om Indo, masih banyak materi yang bisa digali. Baik, selanjutnya Reno. Yang tadi sih yang paling bener-bener keinget banget itu tuh masalah Fitrop tadi kalau nggak salah bilang dia katanya gue kurang semangat. Kalau menurut saya sih itu cukup aman, tapi kalau emang kata juri itu nggak aman, tapi mau gimana lagi gitu. Baik, Reno. Menurut Om Indro, gaya Jogja yang pelan menjadi ciri khas. Baik, silakan kembali. Viko. Gue pede sih sama materi gue, karena menurut gue tadi gue keren habis. Satu-satunya komik yang mendapatkan pujian dari Om Indro yaitu kebakaran melebihi kompor gas. Silakan mundur, Viko. Selanjutnya, Leongki. Gue yakin lolos, gue punya ciri khas,
yang beda yang bisa gue tawarkan kepada pemirsa. Menurut Fitri Tropika materinya menohok, menurut Indro materi yang bukan hanya menghibur tapi juga membuat berpikir. Gue yakin gue akan terus. Silakan kembali. Ellison. Om Indro berpendapat bahwa materi yang dipunyai oleh Ellison itu menarik. Namun Raditya Dika memiliki pendapat sedikit ngotot. Memang ini aku rasa dari performance hari ini, saya bukan yang paling baik, tapi saya juga bukan yang paling buruk. Silakan kembali. Selanjutnya maju ke depan, Alfi. Menurut Raditya Dika tanpa act out berlebihan dapat menghasilkan lucu, namun materi belum nempel di diri Alfi. Komentar juri adalah katanya gue harus nyari persona karena kata Radit gini, sewaktu gue nutup mata, gue belum bisa mastiin kalau itu tuh beat lu. Alfi silakan. Rizky. Menurut Om Indro, materi baik namun lebih rileks, harus cermat memilih materi. Gue sih yakin ya, gue lolos karena di situ gue tampil dengan maksimal dan gue siapin materi sebaik mungkin. Dan di situ gue tampil, aduh pokoknya pecah dah gue di situ ya kan. Silakan kembali. Selanjutnya maju ke depan, Dimzi. Gue ngerasa penampilan gue, feel gue jalan, emosi gue jalan, euforia gue yang gue rasain hari ini tuh beda banget dari yang pernah gue rasain sebelumnya. Pasti juriin baru gue gemetar. Menurut Raditya Dika, materi terlihat hafalan, walaupun masih tetap keren. Dimzi silakan kembali ke tempat. Gian silakan maju ke depan. Penampilan gua malam hari ini, gue seneng banget. Gimmick gua berhasil, set gua rapi, dan gua bisa membuktikan bahwa gua bisa punya materi yang fresh. Gian menurut Raditya Dika, materinya bagus dan memberikan kesan yang manis untuk malam ini. Silakan kembali ke tempat. 10 komika yang tadi sudah kami bacakan performanya. Silakan ke sebelah kanan panggung karena Anda aman. Boleh minta tepuk tangan untuk 8 komika yang tersisa? Dari 8 komika di hadapan Anda, akan ada yang close mic pada malam hari ini. Kita akan mengetahuinya setelah satu ini tetap di Stand Up Comedy Indonesia. Sekarang di depan kita ada 8 komik yang tersisa. Dari 8 akan ada yang close mic. Tapi sebelumnya mari kita bacakan penilaian juri terhadap para komika. Tolong maju ke depan, Chandra. Penampilan saya tadi merasa cukup puas, cuma grogi iya. Karena takut salah nyebut beat atau beatnya ketuker, dan tadi agak terburu-buru sih. Para juri suka dengan materinya namun terlihat sangat grogi. Kalau aku sih yakin lolos untuk malam ini. Untuk Chandra, silakan kembali ke kelompok di kanan. Berikutnya Ferry maju ke depan. Kendala saya sih yang paling pertama dari diri saya sendiri, saya tidak bisa mengalahkan diri saya. Yang kedua mungkin faktor daripada suara saya yang agak serak. Materinya terlalu mudah ditebak. Untuk Ferry silakan bergabung dengan kelompok kanan. Selanjutnya maju ke depan. Pulung. Materinya oke tapi deliverynya kurang.
malam ini terlalu gambling banyak hari ini. Banyak materi-materi nggak pernah dicoba di open mic dan saya pakai. Untuk Pulung, silakan geser ke kelompok kiri. Pian, silakan maju ke depan. Kalau menurut aku sih, kalau untuk lolos juga agak 50-50 ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa lolos mudah-mudahan. Materi sehari-hari tapi masih harus diperbaiki. Kompor gas, namun masih terlalu kelihatan ingin melawak walau materinya itu oke. Untuk Pian silakan kembali ke barisan kiri. Mohon maju ke depan, Iyam. Para juri lebih suka saat audisi karena terlihat santai, tidak terlalu serius. Dari awal emang gue agak kurang yakin sama materi gue gitu, karena berapa kali ganti set, karena ada yang riskan harus dibawakan. Hati-hati dengan materi religius. Akhirnya udahlah gue bawain aja, tapi emang ketara belum terlalu yakin sama materi gue gitu, jadi kelihatannya gue juga kurang puas. Iyam, kami minta untuk geser ke kanan. Uus, silakan maju ke depan. Membawakan materi yang bagus, namun terlalu terburu-buru dan masih setengah matang. Guanya kayak pengen ngabisin materi gue, tapi waktunya tuh tinggal sedikit gitu. Jadi gue ngerasa, oh kayaknya gue udah kelamaan deh ini gitu. Dan gue mungkin secara nggak sadar gue mempercepat tempo gue, dan itu gue nggak sadar. Untuk Uus dipersilakan untuk kembali ke barisan kiri. Selanjutnya Muslim maju ke depan. Saya yakin lolos karena tadi materi saya tersampaikan semua dan tidak melebihi dari durasi waktu yang ditentukan. Dan juga dari komennya Om Indro juga kompor gas. Materinya sebenarnya bagus tapi harus lebih berstrategi agar bisa memainkan tema di luar kebiasaan membicarakan Madura. Muslim, Anda pindah ke kiri. Dan yang terakhir, Bene, silakan maju. Kalau menurutku tadi penampilanku itu dibilang jelek juga enggak, tapi dibilang luar biasa juga enggak. Kayak standar gitu lah ya, lumayan lah istilahnya. Kalau aku sih secara pribadi agak puas lah gitu, tapi masih ada beberapa hal yang nggak kuinginkan terjadi gitu. Pemilihan materi yang tepat, namun harus hati-hati untuk hal yang sensitif. Ada beberapa materi yang lucu, ada yang tidak, karena kendala pada bahasa. Bene, silakan bergabung bersama Iyam. Saat ini sudah dibagi dua kelompok. Apakah kelompok di sebelah kiri? Ataukah yang di sebelah kanan? Yang harus close mic pada malam hari ini. Saya akan sebutkan 3 nama yang akan close mic pada malam hari ini. Nama tersebut adalah baik, yang close mic adalah Uus, Pian, dan Pulung. Lima komika lainnya Anda aman. Boleh minta tepuk tangan untuk 18 komik yang telah berjuang. Termasuk 3 komika yang close mic pada malam hari ini.
Harus ada yang bertahan, harus ada yang pulang. Para juri telah memberikan penilaiannya dan penilaiannya adalah mutlak. Untuk Uus, Pian dan juga Pulung mohon maju ke depan. Sekali lagi tepuk tangan untuk 3 komika pada malam hari ini yang terpaksa harus pulang. Tentunya perjuangan mereka menjadi seorang stand up comedian tidak berakhir di sini. Tentu rasanya berat sekali karena ini adalah musim pertama, ada 18 komik, juga musim pertama 3 komika harus pulang. Ada yang ingin disampaikan? Saya kembali ke kampus lagi pastinya, ngajar lagi. Ya, yang berbahagia tentunya mahasiswanya karena akan dihibur oleh seorang stand up comedian yang hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Bang Obed, ada pendapat? Ada yang mau disampaikan? Buat anak saya aja, Jaina, I love you. Jadi nggak enak kan, harus baik orang kan? Ya oke, nggak apa-apa deh kalau gitu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Obed. G. Buat Us, Anda telah di close mic, dan apakah ini akan menjadi penghambat karir Anda atau justru kita akan mengharapkan adanya yang baru dari Anda? Gue sendiri sih yakin kalau misalnya ini udah jalan yang terbaik lah gitu. Karena gue juga masih ada kuliah, dan gue masih harus siaran dan basket pastinya. Udah kembali ke rutinitas awalnya lah. Oke. Mohon diingat mereka sudah mengalahkan ribuan kandidat lain dari 4 kota. Berada di sini 18 orang ini bukan komika sembarangan, mereka adalah tetap komika luar biasa. Jadi kasih apresiasi untuk mereka. Kami ada sedikit kenang-kenangan. Bang Obed tolong dibawa dulu yang di atas. Nah ini dia. Yang ini juga untuk Uus tolong dibawa. Yang paling atas. Dan yang ini tolong ditunjukkan kepada para penonton. Baik, sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan untuk 3 komik yang ada di sini. 15 selanjutnya akan bertemu lagi dengan Anda di minggu depan. Dan saya Panji Pragiwaksono. Dan saya Ge Pamungkas. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi minggu depan. Stand Up Comedy Indonesia. Let's make life.